Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast bersama saya Doni The Kaiser alias DK. Selain Anda saksikan melalui layar Nusantara TV, terima kasih Anda juga saksikan program Doncast di kanal YouTube kami dan juga melalui platform media sosial. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada masukan, kritik, pertanyaan terkait dengan diskusi dalam episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komen atau chat. Saya masih berbincang soal hukum. Kita bicara bagaimana kaleidoskop hukum sepanjang tahun 2025 ini dengan dua suhu, dua master yang ada di studio dan melalui Zoom. Ada Bapak Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi 2003-2009, dan juga ada Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Pak Marwarar sama Prof. Jamin, sekarang kita coba lebih fokus dulu ke institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Kalau Bapak sendiri, Pak Marwarar, melihat kepolisian kita ini seperti apa setelah ada pembentukan tim reformasi Polri, kalau kita kaitkan dengan harapan masyarakat, jangan lagi orang datang itu ke Damkar kalau urusannya urusan hukum, ya kan? Tapi memang ada harapan datang ke polisi, selesai perkara. Bukan soal apa itu, ada istilahnya itu teman-temanku di Medan itu, habis apa itu, pokoknya kasih KUHP, kasih uang, habis perkara. KUHP itu dulu. Gimana Pak Marwarar? Tapi sebelum sampai ke sana, saya kira apa yang menjadi indikator ketika reformasi kepolisian menjadi satu prioritas, itu tentu menjadi satu petunjuk juga bahwa kedudukan masyarakat itu oleh Presiden sebagai pimpinan eksekutif dan kepala negara melihat perlunya ada reformasi. Tetapi kalau kita perhatikan tugas kepolisian sebagai penyidik di dalam penanganan perkara pidana itu, baik di sistem lama dulu, KUHP yang lama dengan yang baru juga, menurut saya bahwa itu adalah suatu proses dari hilir sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir ini merupakan apa yang disebutkan di the integrity of the criminal justice system. Jadi ada integritas satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, kenapa hanya polisi yang direformasi? Tentunya kalau di dalam pengawasan itu atau dalam aliran perkara itu, dia ada pengawasan horizontal antara satu instansi dengan yang lain, yaitu misalnya kejaksaan sebagai penuntut umum mengawasi juga hasil penyidikan, kejaksaan juga diawasi oleh pengadilan, terutama sekali ada pra-peradilan juga, sampai kepada putusan dan lain sebagainya. Kalau misalnya semua sudah rusak, yang menjadi prinsip utama sebenarnya perbaiki dulu peradilan, karena di sini bermuara semua. Ya makanya benteng terakhir. Kalau benteng terakhir itu diperbaiki lebih dahulu, prioritasnya bukan polisi, tapi kita sudah terjadi begini, ya saya kira. Tapi penting juga kan reformasi Polri kan. Penting. Kan ada sahabat-sahabat Anda di situ, Prof. Jimli, ya, Prof. betul. Mahfud. Ya. Saya setuju, tetapi kalau dia sendirian, tetapi di sini tidak bisa, itu namanya menjadi harus simultan, karena dia adalah suatu peradilan yang mengalir satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Integral dia. Jadi oleh karena itu, kalau dia di sini bagus, di sini rusak, sami mawon. Bisa kalah malah, nggak ada perubahan. Benteng terakhir sebenarnya adalah peradilan. Sehingga menurut saya tekanan utama itu ada pada perbaikan di peradilan ini, karena bagaimanapun apa yang kita lihat sekarang ini, dia menjadi suatu peradilan yang dikatakan sham trial itu. Ya dari hulu sampai ke hilir sudah terjadi begitu. Tetapi benteng terakhir itu juga merupakan sesuatu fokus kita sebenarnya. Bagaimana kita memperbaiki semua ini. Jadi kalau misalnya meskipun kurang lebih perbaikan yang ada itu terjadi secara pincang, tetapi kalau kokoh di peradilan ini saya kira yang menjadi fokus menurut saya, ya. Oke, saya setuju. Tapi Prof. Jamin punya pendapat tersendiri tentang, saya nggak mau bilang parcok ya, pokoknya kepolisian. Silakan Prof. Ya, sangat menarik ya. Kita lihatlah hasil penelitian mengenai kepercayaan publik kepada kepolisian. Tidak pernah ada peningkatan, ya. Terjadi banyak penurunan, apalagi pada saat kasus Sambo, ya. Setelah kasus Sambo ada jenderal narkoba
Nah kan begitu. Tapi Nah, Sambo itu- aja udah berubah loh, Prof. Sekarang rajin pimpin ibadah loh. Puji Tuhan. Kalau begitu. Betul Ada ini, pertobatan. viral ini. Viral videonya Iya, di iya. dalam lapas. Itu menandakan dia Iya. berada di dalam, ya kan? Iya, begitu. Jadi ada penurunan ya terhadap kepercayaan publik kepada kepolisian. Kenapa itu terjadi? Menurut pengamatan saya, polisi itu masih menginginkan kedudukannya seperti masa lalu sebagai bentuk TNI begitu ya. Oke. Mereka nggak sadar kalau mereka itu adalah sipil begitu. Iya. Nggak sadar mereka itu kalau di sipil. Saya kasih contoh. Dalam proses penyidikan ya, yang menjadi atasan penyidik itu sebenarnya adalah jaksa yang melakukan pengawasan ya, koordinator dan pengawasan. Tetapi ada nggak polisi lebih patuh daripada jaksa daripada kepala polisinya, atau contohnya dia penyidik di Kapolres atau Kapolda atau Kabarizkrim, mereka lebih patuh kepada atasan daripada kepada perintah dari penyidik. Itu membuktikan kalau sistem kemiliteran itu lebih kental sekarang kepangkatan itu dibandingkan dengan fungsionalnya begitu. Nah itu yang menjadi, bahkan makanya kekuasaan penuh di Kapolri itu kayak militer banget, militeristik itu. Dan bukan sipil begitu. Nah jadi ini yang menjadi permasalahan, sehingga garis komando itu sangat menyebar dengan cepat. Jadi polisi bawahan tidak bisa membantah atasan. Siap pak, itu 86 pak, 86. Nah gitu kan, jadi nggak menunjukkan sikap sipil sebenarnya. Itulah kesalahan yang terjadi kepada militer itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat militer ini ya harus humanis begitu loh. Jadi mereka bisa merasakan blending gitu Bu. Menyatu dengan masyarakat sebagai bentuk sipil, sehingga mereka bisa diterima di dalam masyarakat. Jangan image masyarakat selalu kalau berhadapan dengan polisi pasti nanti urusannya saya diminta duit. Image yang sudah budaya hukum yang terbentuk, susah merubah itu. Nah jadi itu harus dilihat. Kenapa? Karena dalam sistem rekrutmen terhadap kepolisian juga banyak terjadi seperti itu. Banyak kita dengar orang kehilangan 5 miliar, 4 miliar untuk masuk Akpol, contohnya begitu kan. Nah, pertanyaannya yang masuk Akpol itu, apakah benar ya 10% itu adalah murni, 90% harus sogok? Kan itu kan pertanyaannya. Benar nggak itu yang beredar-beredar di masyarakat, bahwasanya untuk masuk Bintara, untuk masuk sekolah perwira, untuk apa harus? Nah, kalau dari didikannya sudah nggak benar, inputnya sudah nggak benar, outputnya juga jadi masalah nanti. Dia terbiasa seperti itu. Makanya kita perlu pengalaman ya, seperti apa yang terjadi di Hong Kong dulu. Dia diputus 2 generasi kepolisiannya diputus gitu. Jadi orang-orang baru yang benar-benar, tapi dikasih kesempatan supaya mereka bertobat gitu. Maksudnya supaya yang senior-senior itu mengembalikan kalau ada hasil kejahatan. Iya, di Hong Kong itu Prof memang sangat-sangat revolusioner ya langkah yang ditempuh. Tapi memang bisa mengubah mindset, karakter dan behavior polisi Hong Kong yang sebelumnya memang sangat korup sekali. Cuma kan di sini kayaknya agak susah ya, Prof. Kalau misalnya ditutup itu polisi, rekrutmen dimulai dari nol, tugas polisi itu kan tidak bisa tergantikan juga. Atau sementara apa bisa diserahkan ke Satpol PP atau Damkar, itu kan juga bukan sebuah solusi gitu kan. Ada nggak cara instan, Prof? Kalau misalnya polisi itu harus diubah? Enggak, saya kira enggak semua juga polisi seperti itu ya. Ada juga polisi-polisi yang baik dalam institusi kepolisian saat ini yang tidak bersuara karena mereka nggak berani, begitu loh. Ada. Nah, jadi tinggal dicari saja masa transisi, kan semua ada masa peralihan lah. 2 tahun kayak 3 tahun kayak masa peralihan. Tetapi anak-anak yang baru dari Akpol ini nantinya tidak ada benar-benar murni, tapi mereka harus bertanggung jawab gitu, murni. Karena kan kalau sudah tamat dari situ lalu mereka ketemu orang yang nggak beres juga, akhirnya terikut gitu. Nah, makanya harus mereka diberi kekuasaan. Nah, untuk itu ya makanya reformasi kepolisian ini
harus benar-benar dilihat dari rekrutmen, jangan dilihat dari laporan masyarakat. Oh, masyarakat ini polisi, terus polisi ini diselesaikan. Bukan begitu, mereka bukan tempat pengaduan. Sekarang bukan. Mereka harus memperbaiki struktur ke depan untuk perbaikan. Jadi menurut saya tim reformasi kepolisian harus dari akarnya, akar permasalahan, yaitu rekrutmen kepolisian. Di situ pengawasan terhadap struktur jabatan, merit and system, ya. Anda bayangkan kalau untuk jadi Kapolri, Kapolda kan sikut-sikutan tuh. Nah, ada nggak merit system di situ? Orang yang berprestasi, Adi Makayaksa, yang harus menduduki, jangan Adi Makayaksa tapi nggak punya jabatan, kan lucu begitu kan? Iya. Sayang ininya. Oke, gitu. Baik Pak Marwarar, ini masih bicara soal institusi kepolisian. Kan yang beberapa bulan, bahkan setahun terakhir ini yang masih tetap ramai soal isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo gitu kan. Babak baru kemudian ijazah sudah ada di tangan penyidik, ya kan. Nah, berdasarkan itu banyak juga masyarakat yang menilai ini tendensi politiknya cukup kental. Tapi kan kita bicara polisi sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum bisa diintervensi politik atau bagaimana Anda melihat kalau kita kaitkan dengan kasus yang terakhir ini? Ya, saya kira tadi kita bicara dulu tentang perubahan kepolisian melalui reformasi ini. Ya. Sesungguhnya sebenarnya kalau diukur dari 3 anasir hukum itu yang disebut Pak Jamin tadi itu, dari sudut struktur, dari sudut kultur, dari sudut substansi, ketiga-tiganya ini harus dicakup. Kalau kita melihat misalnya lahirnya Perkap yang menganulir lagi putusan Mahkamah Konstitusi, Ya. itu bukan hanya masalah kultur kepatuhan kepada konstitusi kan, tetapi juga adanya satu sikap bahwa tidak taat kepada konstitusi itu siapa yang mengawasi kan? Aparat sendiri tidak taat. Ya, jadi ada pengawasan itu, dan ada game yang selalu kita lihat itu pengawas itu juga harus diawasi. Ya, jadi setuju. misalnya pengawasan terhadap kepolisian tidak hanya yang ada dalam struktur kepolisian, tetapi juga harus menyangkut pengawasan eksternal itu seperti apa. Sehingga misalnya seperti banyak ada orang mengadu ke provos atau apa itu kalau kepolisian, tetapi mereka juga harus diawasi ini kan. Yang ini menyebabkan warnanya menjadi berbeda sehingga bisa melihat bahwa pengawasan itu juga harus diperbaiki. Nah, dalam soal ketaatan kepada hukum atau konstitusi itu, ya saya kira sangat agak parah ini kan. Agak parah atau memang parah nih Pak? Parah, karena peraturan lembaga itu boleh mengatur memang kalau ada mandat dari undang-undang. Yang kedua, kalau menyangkut hak, apalagi hak asasi, tidak boleh diatur di dalam peraturan kelembagaan. Meskipun dalam pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada itu seperti sebuah lembaga boleh mengatur lebih lanjut. Tetapi ada mandat dulu, ada delegasi dari undang-undang itu. Dan juga substansi itu kalau menyangkut hak, apalagi dia katanya kan bahwa polisi boleh menduduki sekian puluh banyak jabatan ya. Itu soal hak, itu bukan porsinya peraturan Kapolri, tetapi itu di undang-undang. Ya. Inkasu dalam hal itu tadi putusan MK itu adalah suatu undang-undang juga, artinya dalam arti negatif ketika dia membatalkan undang-undang. Ya. Itu yang disebutkan negative legislation. Jadi produk MK itu sama dengan undang-undang, dan konstitusi menyatakan ketaatan terhadap konstitusi juga harus taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau dia menelikung begini dengan membuat peraturan Kapolri, justru menegakkan apa yang sudah dinyatakan tidak bisa. Inilah yang parah di dalam kehidupan konstitusi, bahwa sebenarnya para pemimpin juga kok tidak mematuhi dan memahami konstitusi. Artinya dari hal yang sangat mendasar saja itu bisa akal-akalan, bagaimana dengan kasus-kasus yang ditangani kan? Nah, ini menarik. Sebentar, Prof. Jamin. Ini soal perkembangan isu kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan keterlibatan kepolisian dalam upaya penyelesaian masalah ini. Anda melihat polisi seperti apa sekarang ini?
Ya, kalau dilihat dengan apa yang terjadi dua perkara baik di Mabes Polri maupun Polda, ya tentunya yang di Mabes Polri sudah diberhentikan karena memang Betul. kurang selebuti. Nah, kita bahas terkait dengan di Polda ini kemarin terakhir update-nya sudah dilakukan gelar perkara khusus dan juga ijazahnya sudah ditunjukkan kepada pelapor. Kepada terlapor begitu Ya. tersangka gitu ya sudah ditunjukkan. Artinya apa? Artinya kekhawatiran terkait dengan ijazah palsu itu sebagai suatu bukti yang memang real ada itu sudah terbantahkan begitu. Berarti ada ijazah tapi kebenaran faktual terkait asli atau tidak kan tergantung pembuktian pengadilan. Paling tidak barang buktinya ada gitu terkait dengan adanya permohonan gelar perkara khusus yang sudah dilakukan. Nah, tapi saya kira polisi juga agak lambat ya dalam menangani perkara ini sehingga berlarut-larut. Ya, saya nggak tahu persis apa yang menjadi kekhawatiran ataukah karena atensi publik cukup dalam terkait dengan kasus ini. Tapi yang pasti sebenarnya ini kasus gampang dan bisa diselesaikan dengan singkat. Nah itu menurut saya. Tapi kenapa terlalu diurus seakan-akan gitu ya, seakan sulit padahal ini kasus yang teroris saja yang begitu cepat sulit bisa cepat selesai. Kenapa urusan ijazah kan kita malu sebenarnya negara yang begitu besar dengan kepolisian yang begitu baik tapi menangani kasus ijazah kalau orang asing lihat kita jadi ketawain ini sama polisi asing. Artinya gini Prof, terlepas soal hasil akhir nanti benar atau salah ya, artinya dengan posisi kepolisian seperti sekarang ini Prof, ini kan malah membuka terang benderang bahwa polisi itu sebagai institusi penegak hukum malah bisa terintervensi oleh hal politik, begitu ya? Ya, kita lihat kan orang yang suka mengatakan no viral, no justice kan begitu di Indonesia itu kan. Jadi segala sesuatu harus diviralkan dulu supaya ada kontrol begitu. Padahal kontrol itu kepolisian itu sekarang hampir negatif. Anda bayangkan siapa sih yang kontrol kepolisian saat ini? Nggak ada. Ya nggak ada. Kita ngomong ke siapa? Kompolnas. Kompolnas, yang mohon maaf aja ya, Kompolnas kan belakangan ini apa yang kita perdebatkan selalu lebih cenderung saya lihat memihak kepolisian dalam menjawab di media begitu loh. Kalau menurut saya perhatikan kalimat-kalimatnya. Nah itu juga tidak begitu. Apalagi propam juga ya bagian dari kepolisian juga. Korwas itu juga. Jadi sebenarnya kita harapkan dulunya ya tentu ada Kompolnas begitu, tapi sayangnya Kompolnas juga dikooptasi menurut saya itu dikooptasi barangkali saya masuk dulu anggotanya dari dalam juga. Iya, gitu. Masuk angin juga ternyata. Gimana Pak Marwara? Kalau melihat ini sebenarnya barangkali kita melihat dari sisi lain bahwa kepala kepolisian dan juga kepala kejaksaan itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh presiden, ya kan? Presiden sebagai pimpinan eksekutif. Jadi biasanya kalau kita melihat di praktek negara lain, hal yang sama juga terjadi, tetapi juga mereka menyatakan dia independen dari kepentingan daripada seorang kepala presiden itu. Meskipun dia misalnya diangkat oleh seorang presiden itu sebagai pimpinan eksekutif. Oleh karena itu dalam rumusan untuk melakukan pekerjaan itu secara independen dan tidak diintervensi itu seharusnya memang meskipun sesuatu hal yang menyusul kemudian independensi seperti apa yang ada pada kepolisian dan kejaksaan dia sebagai bawahan langsung daripada presiden itu harus dirumuskan di dalam peraturan yang lebih lanjut sebenarnya. Nah oleh karena itu kalau kita melihat sekarang ini apakah memang kepolisian memiliki sesuatu keterkaitan kalau kita lihat dari seluruh masalah apa yang menjadi masalah Kapolri yang diangkat oleh presiden dan juga keperpihakan mereka pada waktu pemilu yang lalu kepada apa yang menjadi garis daripada presiden, maka kalau kita melihat sekarang itu sulitlah kita mengharapkan bahwa kepolisian bisa akan menunjukkan ijazah palsu dari seorang presiden yang mengangkat mereka kan. Nah oleh karena itu di sini masalahnya sekarang harus tekanan publik yang ada. Dan kalau kita lihat TAP MPR nomor 6 dulu mengatakan bahwa krisis Indonesia, dan itu masih berlaku, TAP MPR nomor 6 tahun 2001, krisis kita di Indonesia ini adalah karena memang etik yang merosot daripada apakah itu pejabat
publik seluruhnya dan juga di pendidikan juga begitu. Oleh karena itu untuk menjadi syarat ini kita harus kembalikan etik itu seperti apa di dalam setiap jabatan itu, termasuk presiden juga. Dia harus memiliki etik kenegarawanan yang tinggi untuk bisa membiarkan bahwa kebenaran itu harus dibuka. Kalau tidak, maka ada dugaan seluruh kebijakan politik yang dikeluarkan di masa lalu itu berdasarkan data-data yang tidak benar. Ini menjadi permasalahan besar bagi kita dan menjadi kembali kepada TAP MPR itu bahwa krisis yang kita alami sekarang karena merosotnya etik berbangsa dan bernegara, ataukah etik di bidang pendidikan termasuk UGM kan terlalu dia mencela-mencela, padahal saya bekas rektor kan, dengan mudah saya bisa melihat itu ini sebagai satu proses, ada nggak ijazah itu. Kalau itu terjadi demikian, kenapa tidak dibuka? Dan kedua, ada satu etik yang salah. Begitu seorang pejabat ikut di dalam pemilu, maka semua data-data dia itu terbuka kepada publik. Tidak ada rahasia itu. Soalnya dulu syaratnya tidak ada yang asli sih Pak, cuma legalisirannya aja. Ya, tapi sekarang itu bisa dibuka. Nah, belajar dari sini. Tidak mengatakan bahwa tidak boleh dibuka rahasia. Begitu masuk mendaftar bagi calon, dia menjadi milik publik yang boleh diteliti. Dan ini beberapa kesalahan paradigma menurut saya di dalam menilai ini. Ya, sejak kasus ini menyeruak ya, setahun terakhir ini, saya sekarang hati-hati sekali, Pak Marwara dan Prof. Jamin. Semua dokumen pendidikan saya, ijazah saya simpan baik-baik. Siapa tahu saya besok maju jadi calon presiden, ya kan? Aman itu. Aman itu. Kita rehat dulu sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di kesempatan segmen berikutnya, tentunya sesaat lagi. Doncast segera kembali sesaat lagi.